pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka, nggak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain mengenai Indonesia, biarkan aja. Mestinya mereka yang lebih malu. Menurut Presiden FAM Datuk Hamidin, Tunku Mahkota Johor atau TMJ dengan memperkuat timnas, JDT sebenarnya hanya memperkuat diri sendiri menjadikan domestik semakin timpang. Kekecewaan dan kemarahan tengah membara di kalangan pecinta sepak bola Malaysia. Masyarakat mengecam keras keputusan Johor Darul Ta'zim, JDT, yang dituding menipu publik dengan proyek naturalisasi pemain asing yang dianggap tidak memberi manfaat signifikan, bahkan dianggap sebagai langkah pencitraan semata. Bos besar JDT yang juga merupakan tokoh penting dalam sepak bola Malaysia, kini jadi sorotan publik karena dinilai mempermainkan identitas nasional demi kepentingan klub dan reputasi pribadi. Naturalisasi asing, tapi tak bernyawa Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, JDT memelopori naturalisasi sejumlah pemain asing ke dalam skuad nasional. Nama-nama seperti Gonzalo Cabrera, Leandro Velasquez, dan Natso Insa sempat menghiasi berita utama media lokal sebagai harapan baru sepak bola Malaysia. Namun publik mulai merasa dibohongi karena kontribusi para pemain tersebut dianggap tak sebanding dengan status istimewa yang diberikan. Banyak warga merasa bahwa para pemain tersebut tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan hanya mengenakan jersey Harimau Malaya demi karir, bukan karena semangat nasionalisme. Hal ini makin diperparah dengan laporan bahwa beberapa dari mereka bahkan tidak mampu menyanyikan lagu kebangsaan, Negaraku, dengan fasih. Kami mau pemain yang benar-benar mewakili jiwa Malaysia, bukan hanya ganti paspor demi main bola. Ini bukan sekadar soal sepak bola, tapi juga soal harga diri negara, ujar Hafiz Rahman, seorang pendukung Harimau Malaya yang marah dalam wawancara dengan media setempat. Bos JDT jadi sasaran kemarahan. Tokoh utama dalam kontroversi ini adalah pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau TMJ. Sebagai figur paling berpengaruh dalam klub, TMJ dituduh memaksakan proyek naturalisasi demi agenda pribadi. Kritikus menilai bahwa langkah tersebut lebih berorientasi pada pencitraan klub JDT sebagai pemimpin reformasi sepak bola Malaysia daripada membangun sistem yang berkelanjutan. Beberapa pihak bahkan menyebut proyek ini sebagai penipuan publik secara legal, karena proses naturalisasi dijalankan cepat tanpa transparansi, dan pemain-pemain tersebut langsung masuk ke skuad utama tanpa bersaing secara adil dengan talenta lokal. TMJ hanya menjadikan naturalisasi ini sebagai media untuk mengangkat pamor JDT. Tapi nyatanya, pemain yang dinaturalisasi tak berkontribusi apa-apa. Kami rasa ini pembohongan publik, tegas pengamat olahraga, Azlan Ridhwan. Pemain tempatan merasa terpinggirkan. Salah satu dampak paling menyakitkan dari proyek naturalisasi ini adalah rusaknya motivasi pemain lokal. Banyak pemain muda tempatan merasa peluang mereka untuk berkembang terhambat karena posisi mereka diambil alih oleh pemain asing berstatus naturalisasi. Bahkan beberapa akademi sepak bola melaporkan penurunan semangat latihan karena pesimisme bahwa darah asli Malaysia tak lagi dihargai. Kami berlatih keras bertahun-tahun, ikut seleksi, tapi pemain asing tiba-tiba datang, langsung dapat tempat. Apa gunanya kami bertanding di Liga Bawah? Semua karena permainan orang dalam, ujar salah satu pemain Liga M3 yang enggan disebutkan namanya. Kemarahan netizen meledak di media sosial. Tagar seperti "Jik bukan Malaysia" dan "Stop Naturalisasi" mulai ramai di Twitter dan Facebook. Ratusan ribu warga Malaysia menumpahkan kekesalan mereka terhadap proyek naturalisasi yang gagal memberikan prestasi maupun kebanggaan. Sebagian menyebut bahwa Malaysia seharusnya belajar dari negara-negara yang berhasil dengan pemain lokal berkualitas, bukan sibuk mengumpulkan paspor baru demi hasil instan. Indonesia saja sekarang sudah punya sistem akademi yang rapi. Mereka naturalisasi pun selektif dan berdampak nyata. Malaysia hanya ambil pemain tua, langsung paspor, lalu duduk di bangku cadangan, tulis seorang netizen dengan akun Rakyat Bersuara. Pemerintah dan FAM diminta bertindak. Desakan pun muncul agar FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, dan Kementerian Belia dan Sukan mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan naturalisasi. Beberapa pengacara bahkan mengusulkan agar dilakukan audit investigatif untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses administrasi kewarganegaraan tersebut. Sejumlah laporan dari whistleblower menyebutkan bahwa dokumen beberapa pemain naturalisasi JDT diproses dalam waktu yang sangat cepat, mengalahkan prosedur biasa. Jika terbukti ada manipulasi data atau penyalahgunaan kuasa,
maka ini bukan hanya skandal olahraga, tetapi juga kriminal. Apa selanjutnya untuk JDT dan Malaysia? JDT kini berada di persimpangan reputasi. Sebagai klub paling sukses di Malaysia dalam 1 dekade terakhir, langkah mereka semestinya menjadi panutan. Namun jika strategi yang dipilih justru mengundang kontroversi dan kehilangan kepercayaan rakyat, maka sepak bola nasional berada di ambang kehancuran moral. Banyak pihak mendesak agar TMJ turun tangan secara langsung menjelaskan kepada publik, bukan sekadar melalui postingan media sosial atau pernyataan pejabat klub. Penutup, naturalisasi bukan jalan pintas. Naturalisasi seharusnya menjadi strategi pelengkap, bukan jalan pintas. Malaysia memiliki ratusan ribu anak muda yang haus akan kesempatan. Ketika jalur mereka dipotong oleh proyek eksklusif yang tidak transparan, maka muncul kemarahan yang sangat wajar. Warga Malaysia tidak anti asing, tapi mereka tidak ingin dijadikan penonton di tanah sendiri. Mereka ingin sepak bola yang membanggakan, bukan hanya menghibur lewat trik kertas dan paspor.